Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cinta Rusmoli Simanjuntak. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Adapun saya membuat video ini guna memenuhi tugas mata kuliah teori belajar yang diampu oleh Bapak Baginda. Sekian, mari kita simak bersama-sama. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik merupakan salah satu cabang ilmu yang banyak dicari karena berkaitan dengan dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan menjadi hal terpenting untuk melahirkan regenerasi dan mengubah nasib sebuah bangsa. Barangkali ada di antara kita yang belum tahu atau kurang mengerti dalam belajar teori konstruktivistik itu apa. Langsung saja kita simak satu persatu. Yang pertama, pengertian konstruktivistik. Pengertian teori konstruktivistik secara umum memandang ilmu pengetahuan dan tidak sebatas mengungkapkan tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Jadi manusialah yang memberikan nilai sentimental yang menggali ilmu pengetahuan, baik itu lewat kajian, penelitian, ataupun lewat pengalaman. Ada banyak cara untuk melakukan konstruksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ada beberapa pengertian teori konstruktivistik menurut para ahli. Yang pertama, oleh Abimayu. Teori konstruktivistik menurut Abimayu adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seseorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengetahuan atau pengalaman orang. Yang kedua, Muslik. Berbeda dengan pendapat Muslik yang memandang teori konstruktivistik adalah membangun pemahaman, kreativitas secara aktif yang didasarkan pada pengalaman belajar orang lain ataupun berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki orang tersebut. Yang ketiga, Tobroni. Sementara Tobroni memakai teori konstruktivistik adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Itulah beberapa pengertian dari teori konstruktivistik menurut para ahli. Dari pembahasan tersebut, kita dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya ditemukan oleh para ahli sebelumnya. Kita pun sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan ilmu pengetahuan kita sendiri. Yang kedua, tujuan belajar konstruktivistik. Jika ditinjau dari tujuan teori konstruktivistik, ada beberapa tujuan. Yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Tujuan teori konstruktivistik secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Berpikir inovatif memang tidak mudah, butuh waktu dan proses yang panjang, dan butuh waktu lama kita harus mengumpulkan puzzle ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu. Inovasi akan lahir karena didukung adanya ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Tentu saja ilmu yang dimiliki setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang memiliki ilmu akademis dan non-akademis. Orang yang mampu menyatukan antara ilmu akademis dan non-akademis, yang mampu mendorong melahirkan pemikiran yang inovatif dan menarik. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan. Ketika berbicara ilmu pengetahuan, tidak kita dapatkan di bangku formal, tetapi diperoleh di bangku non-formal. Bahkan saat kita bermain, piknik, atau sedang berkebun di halaman rumah, sekalipun kita bisa menemukan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat kita peroleh berdasarkan kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar. Contoh sederhananya, si A dapat menemukan ilmu baru saat keluar dari rumah, sementara si B tidak dapat ilmu apapun saat keluar. Jadi dapat tidaknya ilmu pengetahuan tergantung dari kemampuan, keinginan, dan sensitivitas kita terhadap lingkungan.
Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivistik bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru dalam bentuk apapun itu. Contohnya, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai cara, mulai dari ada yang membeli teman, misalnya berteman dengan siapa saja, dengan cara menfaktor semua teman-temannya. Pokoknya yang penting tidak sendirian dan punya teman. Yang keempat, membentuk keahlian sesuai dengan kemampuannya. Sadar atau tidak sadar, teori konstruktivistik ini tidak lain mengarahkan kita untuk menemukan keahlian sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Seseorang yang awalnya tidak memiliki ketertarikan di dunia menulis, setelah mempelajari tentang kelebihan tulis-menulis, mendorong orang tersebut ingin menjadi penulis. Atau mungkin orang tersebut sebelumnya sudah memiliki bakat terpendam. Karena ketidaktahuan bakat dan terpendam tersebut, maka dibutuhkan upgrade dan butuh stimulus untuk mengaktifkan bakat, sehingga bakat yang dimiliki terasah dan dapat melahirkan kemampuan keterampilan yang sesuai dengan potensi di dalam dirinya. Yang kelima, berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivistik yang terakhir mendorong kita berpikir lebih mandiri dan out of the box. Setidaknya, orang-orang yang memahami betul akan esensi ilmu pengetahuan menjadi lebih terbuka hatinya dan lebih berpikir dewasa. Bagi yang memiliki kemampuan berpikir matang, pemikiran mandiri mereka tidak sekedar dalam bentuk pikiran saja, tetapi juga dapat dilihat dari perilaku dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kemandirian inilah yang justru akan mendorong kualitas orang tersebut. Itulah beberapa tujuan belajar dari teori konstruktivistik. Selanjutnya, adapun manfaat dari mempelajari teori konstruktivistik, kita akan bahas di materi selanjutnya. Yang ketiga, manfaat belajar konstruktivistik. Ketika kita berbicara tentang manfaat belajar teori konstruktivistik, ada banyak sekali yang kita dapatkan. Bahkan setiap orang merasakan manfaat dan yang berbeda-beda, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kepada pembelajar bisa mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Manfaat belajar teori konstruktivistik tidak lain adalah membantu mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Tidak dapat dipungkiri selama kita belajar pasti ada kesulitan. Nah, kesulitan inilah yang mencoba untuk dipecahkan. Yang kedua, memberikan pengalaman baru terhadap gagasan yang dimilikinya. Manfaat yang menurut saya cukup besar, yaitu kamu akan memperoleh hal-hal baru, pengalaman baru, dan suasana yang baru terhadap gagasan yang kita temui. Yap, setiap orang pasti memiliki gagasan. Sifat gagasan itu sendiri bersifat dinamis, dapat berubah-ubah seiring berjalannya waktu, dan seiring pengalaman dan pengaruh kemampuan berpikir kita terhadap segala hal. Yang ketiga, mengajak seseorang berpikir tentang pengalamannya. Teori konstruktivistik secara tidak langsung mengarahkan kita pada suatu yang baru. Hal-hal yang baru dan menarik inilah yang mengantarkan kita menemukan pengalaman baru dan menemukan perasaan baru. Nah, setidaknya teori konstruktivistik ini akan mengajak kita berpikir tentang pengalaman yang sudah pernah dalam menjadi sesuatu yang lebih sentimental dan lebih bermakna. Yang keempat, memberi kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya bahwa sifat gagasan seseorang bersifat dinamis. Nah, teori konstruktivistik ini akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi perubahan gagasan lama gagasan baru berdasarkan alasan logis. Sementara logis tidak hanya tergantung dari sensitivitas dan kepekaan otak dan perasaan kita terhadap sesuatu yang ada di sekeliling kita. Itulah beberapa manfaat dari belajar teori konstruktivistik. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara belajar teori konstruktivistik. Setelah kita mengetahui pengertian, tujuan, dan manfaat teori konstruktivistik, mungkin kita penasaran bagaimana sih
Cara mempelajari teori ini, berikut saya akan menjelaskannya. Yang pertama dengan orientasi. Fase orientasi adalah fase paling pertama yang memberikan ruang atau kesempatan untuk individu mengembangkan motivasi sesuai dengan topik yang diangkat. Jika itu tentang pembelajaran, ya konteksnya bisa diarahkan dalam pembelajaran. Yang kedua, elisitasi. Tahap ini lebih menekankan pada cara seseorang menggali ide dan mendiskusikan pengetahuan dasar melalui berbagai banyak bentuk. Bisa lewat tulisan, presentasi, ataupun bentuk yang lainnya. Yang ketiga, rekonstruksi ide. Di tahap rekonstruksi ide, individu cukup melakukan klarifikasi ide yang diperoleh dari berbagai perspektif. Jika perlu, bisa dilakukan dengan berdiskusi atau dengan melakukan kajian literatur untuk merangsang gagasan yang tepat. Yang keempat, aplikasi ide. Dari ide dan data yang sudah diperoleh bisa diaplikasikan. Jadi, ide yang abstrak menjadi lebih terlihat dan dapat dirasakan oleh orang lain. Yang kelima, review. Jika ada bentuk yang ditampilkan, maka masuk ke tahap review atau tahap evaluasi dan revisi. Tahap ini sebenarnya tahap paling penting karena kita bisa tahu apa yang salah dan yang sudah benar. Tahap review ini pula lah yang dapat merangsang kita untuk melahirkan gagasan dan ide baru yang dapat dikembangkan. Itulah beberapa cara belajar konstruktivistik. Semoga apa yang dapat saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kata yang salah atau materi yang saya paparkan kurang jelas atau kurang tepat dan kurang lengkap, saya minta maaf. Sekian hasil video saya ucapkan sekian dan terima kasih.